Ku sembah Kau Yesus, ku sembah.
hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian kami kepadamu. Engkau penyelamat kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan setiap detik hidup kami akan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, bawalah pujian-Mu pagi hari ini hanya kepada Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Amin. Haleluya. Kita bersuka di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, amin, tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan.
Allah, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan terus memuji Engkau. Sukacita surgawi ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat atas hidup kami. Semua yang percaya katakan amin. Katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum duduk lihat dulu kiri dan kanan. Berikan senyuman yang terbaik. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita masih merayakan hari lahirnya Juru Selamat. Amin. 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 Masih suasana Natal. Kita tetap berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Karena Dia lahir untuk saya. Dia lahir untuk saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada sukacita. Untuk kami Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu
Saudara, yang kita sembah adalah Raja mulia. Amin. Dia Allah pemenang. Haleluya. Bagi saya dan saudara, katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Semua yang bernafas memuji Engkau. Semua yang bernafas mengagungkan Engkau. Amin. Raja mulia. Amin. Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Ya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa Selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala datang sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi. Katakan dengan imanmu, kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah bagi Raja mulia, bagi Allah yang berkuasa selamanya. Satu kali lagi katakan. Haleluya, silakan duduk. Kita sudah berkata dengan iman, Engkaulah Raja, amin. Silakan duduk. Haleluya, kita akan terus menyembah Dia. Kita memberikan pujian, sembah kita, karena Dia yang menjadi pusat perhatian kita pagi hari ini, amin. Nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji hormat
Puji bagi Tuhan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Hadiratnya pagi hari ini. Beri kesempatan bagi Roh Kudus. Kiralah masyikara amas. Holy, holy, Jesus. Kira masyikara. Dia ada di tempat. Sidang jemaat Tuhan, naikkan pujian. Kira basyak. Mari rasakan. Yorishana. You are holy. Ira dalam masyarakat.
lewat begitu saja. Amin. Dalam masyika, dalam masih. Dalam masyika. Irada batakara masyika. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menjamah kita. Yora syori dole dalam masik. Bermasmur bagi Dia pagi hari ini. Bermasmur, bermasmur. Yora lari sora. Yora lasikara laba masik. Saya percaya Dia ada. Dia sedang melawat kita pagi hari ini. Di penghujung tahun 2021, rasakan hadiratnya. Jesus. Oh Jesus. Lord, you are a lover second. Oh, Holy Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat bagi hati yang terbuka untuk Dia. Yurasya karabala bala bala bala. Oh, Risya. Amen. Holy, holy are you, Lord Almighty. Worthy, worthy is your Lamb. What is you are? You are all. Angkat tanganmu. Haleluya. Are you Lord God? Yesus, cakaralabalabasika. Oh, yes. What you are holy. Jesus. Iralabasika. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. 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 Jesus. Bagimu Tuhan segala pujian, penyembahan, kemuliaan, Raja di atas segala raja. Siaplah hati kami untuk terima firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Menjadi berkat bagi kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menikmati hadirat Tuhan katakan amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ucap syukur pada pagi hari ini di minggu yang ke-52. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa ya, kita sudah sampai di minggu yang ke-52. Minggu yang terakhir di tahun ini 2021. Sedikit lagi 2022. Amin. Ya. Banyak yang enggak beruntung kita semua ya. Ada yang pergi mendahului kita, ada yang perjuangannya sudah selesai.
Tapi kalau saat ini kita hidup dan bernafas, Tuhan masih mau pakai saya dan saudara. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mengakhiri tahun dengan baik, menyambut tahun baru dengan baik juga. Ya, kita harus maksimal. Nah, masih dalam suasana Natal Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita membuka dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14 ya. Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat yang ke-8 saja ya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8. Kita akan baca sampai ayat yang ke-14. Ya, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita merayakan Natal, ya, apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara? Ya, saat kita merayakan Natal, apa sih yang kita harapkan? Ya, selalu setiap Natal kita melihat pohon terang, ya, acara Natal dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak, ya, memeriahkan. Ya. Tapi yang salah ketika kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bukan esensi ini. Ya, jadi kita terlalu fokus pada Natal di gereja ini kok dekornya sederhana sekali sih. Ya. Natal di mall dekornya lebih bagus. Ya, kalau bisa bagus puji Tuhan. Kalau enggak pun ya bukan itu esensinya. Ya, bukan itu poinnya. Ya. Jadi kalau kita masih anak-anak seperti anak-anak saya, mereka sangat senang ketika mereka menyambut Natal. Karena apa? Mereka dapat hadiah, ya, baju baru, dapat ya, mau beli baju Natal, wah senang ya. Ya, jadi fokusnya udah mulai keliru. Ya, saya kasih tahu. Di Natal sekolah minggu kemarin bagus ya firman Tuhannya. Bagaimana Tuhan Yesus lahir. Menjelaskan bahwa inti Natal yang sebetulnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Ilona juga, ya, Ibu Pendeta Ilona, bahwa di barat saat ini pun kalau kita melihat Natal, ya, mereka lebih suka mengatakan Happy Holidays. Ya, mereka mengganti kata Christmas. Ya, kelahiran Kristus. Mereka mengganti dengan kata Happy Holiday ya. Jadi Natal bukan lagi tentang Kristus tapi tentang Santa Claus, tentang pohon terang dan lain sebagainya. Coba Paskah tentang kematian Tuhan Yesus Kristus diganti dengan telur Paskah. Ya, mulai diselewengkan. Banyak penyelewengan yang terjadi. Tapi Natal ya. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan tentang Natal, yaitu tentang penggenapannya, tentang persiapan untuk pengorbanannya, tentang penggenapan janji-janji Tuhan Yesus buat saya dan saudara. Amin. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, ya, yaitu kita ingat bahwa Tuhan Yesus lahir buat saya, Dia mati buat saya, Dia bangkit buat saya, Dia naik buat saya, Dia menyediakan tempat tinggal buat saya dan saudara. Amin. Itulah Natal.
Memang tidak ada Paskah tanpa Natal. Ya. Dan Natal itu satu paket dengan Paskah. Ada kelahiran, ada kematian. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di kematian. Tapi ada kebangkitan dan kenaikannya. Bapak Ibu Saudara, saat kita merayakan Natal, mari kita jangan melupakan esensi yang sesungguhnya dari Natal. Amin. Ya. Saat kita berkeluarga, jangan melupakan esensi yang sebenarnya. Bahwa Tuhan Yesus harus hadir di keluarga kita. Bukan cuman kita jalan-jalan, bukan cuman kita ya sebagai kepala keluarga, ya aku kan tugasnya hanya menafkahi. Istri mungkin ya tugasku kan hanya mengurus anak-anak. Mungkin kita yang bekerja sebagai pegawai, ya tugasku kan pokoknya bekerja. Ya, sebagai bos, ya yang penting kan kamu tak gaji. Jadi akhirnya hubungan kurang hangat. Karena nggak ada Kristus. Tapi saat ada Kristus di dalamnya, saat kita berkeluarga, saat kita bekerja, saat kita melakukan aktivitas apapun, kita akan melakukannya. Karena Kristus telah lahir buat saya dan saudara. Amin. Kasih Kristus telah dicurahkan. Ya, karena itu kita yang memiliki kasih Kristus. Kita juga harus memancarkan ya kasih yang Tuhan sudah berikan. Amin. Nama gereja kita ini GPDI Shekinah. Arti dari Shekinah adalah sinar kemuliaan Allah. Kalau orang di luar seringkali bilang, oh gereja Sakinah. Ya, Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sakinah itu artinya rukun. Sakinah itu artinya bahagia menurut bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Ibrani, Shekinah itu adalah sinar kemuliaan Allah. Ya ada korelasinya sedikit. Ya. Kalau kita menjadi sidang jemaat GPDI Shekinah, ya kita tahu terang, kita kenal terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus berdampak dong di luar sana. Percuma kita merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal, tapi hidup kita Natal adalah Christmas, yaitu Kristus yang hadir buat saya dan saudara. Tapi kita nggak memberikan dampak itu di luar sana, bagaimana dong? Ayat ini berkata, malaikat datang untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Satu malaikat yang menyampaikan. Malaikat datang kepada gembala-gembala untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat datang memberikan pesan bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Ya. Jangan takut, kata malaikat ini. Ya. Ketika malaikat itu datang kepada gembala-gembala, mereka sangat ketakutan karena cahayanya terang sekali. Malaikat itu bilang ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Jadi kalau ada tukang parkir, ada teman-teman saya yang non-Kristen mengucapkan selamat Natal buat saya. Pak Pendeta selamat Natal ya. Teman-teman saya mengucapkan saya selamat Natal, padahal mereka bukan Kristen, bukan Katolik. Selamat Natal ya, saya ucapkan juga. Selamat Natal juga ya. Oh sorry bos, aku bukan Kristen. Ya memang kamu bukan Kristen. Tapi Natal itu buat semua orang. Juga buat kamu. Amin. Kalau ada orang meskipun bukan non-Kristen mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal juga. Aku bukan Kristen. Iya, tapi Tuhan Yesus juga lahir buat kamu. Amin. Ya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Tuhan Yesus lahir dengan sebuah kesederhanaan. Amin. Tuhan Yesus nggak pilih istana, dia pilih palungan. Dia nggak pilih tempat yang mewah, yang bagus, disambut dengan pesta yang meriah. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang, disambut oleh gembala-gembala yang memberikan persembahan. Ayat yang ke-13, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Amin. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan
banyak malaikat lain. Banyak malaikat lain yang menyambut. Jadi ketika seorang malaikat menyampaikan pesan, ada seorang raja yang akan lahir. Lalu bala tentara surga di belakang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar, seberapa banyak malaikat yang ada di surga. Kita gak pernah tahu. Begitu banyak malaikat Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika malaikat jatuh dalam dosa, firman Allah mengatakan dalam kitab Yesaya, sepertiga malaikat dari surga jatuh. Lucifer dan antek-anteknya jatuh. Ya, kita nggak tahu setan itu ada berapa banyak di dunia ini. Itu sepertiga dari malaikat di surga. Sedikit sekali dibandingkan seluruh malaikat di kerajaan surga. Amin. Dan malaikat ini menyampaikan pesan. Ketika dia menyampaikan pesan, seluruh bala tentara, ya. Ayat 13, sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah. Kita menaikkan sebuah pujian kan? Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat pesan ini disampaikan, ya, saat pesan ini disampaikan, sejumlah besar. Ada perayaan besar di surga karena Tuhan Yesus lahir. Dan Bapak Ibu Saudara tahu lagi, perayaan besar di surga terjadi ketika apa? Setelah malaikat bersorak karena Tuhan Yesus lahir. Dalam Injil Lukas mengatakan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai ketika satu orang menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus. Amin. Gak ada prestasi yang lebih membanggakan dari hidup saya dan saudara. Oke, kita bisa bangun gereja, kita bisa kasih korban ratusan juta, miliaran bahkan, ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik lainnya. Kita bisa pajang di media sosial, orang-orang mengagumi kita. Tapi itu gak membuat sorga bersorak-sorai. Injil Lukas mengatakan, ya, karena satu jiwa yang bertobat, maka sorga akan bersorak-sorai. Amin. Natal, ya, adalah ketika Tuhan Yesus lahir. Seluruh malaikat, bala tentara sorga menyanyikan pujian. Wah, kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya. Kita diundang dari maut menuju kekekalan. Ya. Dan tugas kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengenal, kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir buat saya dan saudara. Selanjutnya tugas kita adalah kita membawa orang kepada kasih Kristus. Amin. Kita membuat orang-orang mengenal kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Amin. Kalau kita akan membawa dampak ini, akan terjadi perubahan besar di tengah keluargamu, di tengah pekerjaanmu, di tengah lingkunganmu. Orang akan bilang, orang ini kok baik sekali sih. Mereka gak perlu tanya apa agamamu. Mereka akan tahu bahwa Kristus sudah hadir. Bahwa mereka tahu bahwa ada Kristus di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, tragedi yang terbesar. Seorang tokoh Hindu terkenal dari India, Mahatma Gandhi, mengatakan, aku kagum akan ajaran Yesus. Aku kagum akan ajaran Yesus. Tapi aku jijik melihat tingkah laku para pengikut-pengikut Yesus. Ya, kalau kita pakai kalung salib, kita pakai anting salib. Ya, tapi perbuatan kita memalukan. Sama seperti kita memalukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi coba di tahun 2021 ini, menyambut tahun 2022. Ada progres dalam kehidupan. Ada karakter. Sudah berapa kali Natal kita rayakan dalam hidup kita. Saya usia 31. Sudah 31 kali Natal. Apa dampak Natal buat saya? Apa dampak Natal buat Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ketika malaikat menyampaikan, hal yang pertama adalah ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus lahir buat saya dan saudara. Amin.
Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bingung ya. Gimana saya mau menginjil? Gimana saya mau bersaksi kepada orang yang gak kenal Tuhan? Bagaimana saya kok sepertinya susah. Kadang kita gak perlu berkata-kata, Bapak Ibu Saudara. Orang akan melihat lewat gaya hidup kita semua. Amin. Orang akan melihat lewat status yang kita berikan di media sosial. Orang akan melihat lewat cara kita tersenyum. Lewat cara kita memberi sapa terlebih dahulu. Lewat cara kita berempati. Ya, tanpa disuruh kita berinisiatif. Ya. Karena kita anak-anak Kristus. Karena kita telah merasakan kasih Kristus. Kita mau juga supaya orang lain merasakan kasih Kristus. Jadi coba Natal, ayo. Ya. Pohon terang kemarin Bapak Gembala sudah menjelaskan tentang pernak-pernik Natal. Tentang banyaknya kegiatan aktivitas. Ya. Ke gereja kita hanya seminggu sekali. Mungkin kalau kita ikut doa Rabu dan Jumat seminggu bisa 3 kali. Selebihnya gereja yang sesungguhnya adalah karakter, adalah gaya hidup kita saat kita di rumah, saat kita di tempat kerja. Itu adalah ladang pelayanan kita yang sesungguhnya. Amin. Bagaimana supaya kita bisa jadi dampak di situ. Ya. Lukas pasal 2. Setelah itu kita baca, kita mundur dalam Lukas pasal pertama. Ayat yang ke-38. Ayat yang terakhir kita baca ayat ini bersama-sama sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala. Lukas 1 ayat 38. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, kalau kita baca ayat ini secara lengkap. Lukas pasal pertama. Ya, sebelumnya ayat yang ke 37 juga dikatakan. Ya, ayat yang ke-37. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita membaca Lukas 1 ini, ya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara, enggak mudah. Sangat tidak mudah bagi seorang Maria. Kenapa Bunda Maria begitu diagungkan? Enggak mudah. Dia harus menanggalkan statusnya. Ya. Apalagi seorang yang bernama Yusuf, suaminya. Ketika tiba-tiba Maria bilang, yang aku hamil. Loh, main serong kamu. Apakah Yusuf dengan mentah-mentah dia akan percaya dengan perkataan Maria? Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat susah menerima kebenaran ini. Ya, sangat susah. Maria masih tunangan. Dia harus menanggalkan statusnya. Aduh, gini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca secara lengkap dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Bahkan terbesit dalam pikiran Yusuf. Aku mau ninggalin Maria diam-diam lah. Aku mau tinggalin dia. Lalu pada malam Yusuf tidur. Malaikat datang dalam mimpi. Kalau Yusuf tetap menjaga statusnya. Dia menjaga gengsinya. Wah, aku gak mau nikahin dia. Dia akan lari. Yusuf akan lari. Tapi Natal merupakan ketaatan. Amin. Ya. Ketaatan Yusuf sebagai suami. Ketaatan Maria sebagai seorang ibu. Bahkan ketaatan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia tahu dia akan lahir dan dia akan dibunuh di usianya yang ke-33. Dia tahu penderitaan yang akan dialami. Tapi dia tetap taat. Kitab Filipi katakan. Dia tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Karena cintanya buat saya dan saudara. Amin. Natal selain merupakan kabar sukacita buat saya dan saudara. Natal juga merupakan kabar sukacita
bagi seluruh umat di dunia ini, bagi seluruh bangsa. Lalu Tuhan Yesus juga lahir dalam kesederhanaan. Lalu kitab Lukas ini kita belajar bahwa Natal juga merupakan sebuah ketaatan. Ada alasan gak percaya bagi Maria. Tapi dia mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang amin. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa sih masalah Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini? Tuhan sekejap saja dapat membalikkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengatakan Tuhan sedang menyediakan berkat-berkatnya buat saya dan saudara. Tapi lebih daripada itu, Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu sudah menyediakan berkat-berkat buat saya dan saudara. Tapi masalahnya Tuhan sedang mempersiapkan karakter kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan itu ada dalam kitab Mazmur dikatakan. Sia-sialah, dalam Mazmur atau Amsal ya. Sia-sialah kamu bekerja dari pagi sampai malam. Tuhan memberikan berkatnya ketika kita sedang tidur. Ketika kita tidur, Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita sambut esok hari. Amin. Ketika kita sedang istirahat, kita capek bekerja. Tuhan sudah siapkan berkat buat esok hari. Kenapa kita merasa kok aku belum menerima berkat Tuhan? Karena mungkin karakter kita belum siap. Amin. Kenapa orang Israel berputar-putar? Mereka nggak segera masuk tanah perjanjian. Karena Tuhan sedang melatih karakter mereka. Sama seperti berita Natal ini ketika sampai kepada Maria dan Yusuf. Secara emosional, apakah mereka siap dengan berita ini? Kamu mengandung, tapi mengandung dari Roh Kudus. Oke lah, Maria senang menerima. Tapi apakah orang lain bisa menerima? Ya, saat kita diberkati, wah kita senang. Apakah orang lain senang ketika kita diberkati? Wah semua. Ya. Ketika kita diberkati, wah itu hasil babi ngepet, wah itu kerjanya nggak jujur, wah itu dia dapat uang kotor, wah nggak semua orang suka. Saat kita diberkati. Ya. Emosi dari seorang ibu ketika dia mempertahankan bayinya. Dia akan melakukan apapun. Ya. Ketika dia bilang sama Yusuf. Coba Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan ibu-ibu, wanita-wanita di sini. Ketika kita bertunangan, tiba-tiba dapat kabar dari malaikat seperti itu. Waduh. Ngomong apa aku nang bojoku iki? Nah, ya, aku hamil. Loh, ya, kita sebagai cowok pun, bapak-bapak, bisa memahami nggak perasaan Yusuf? Seperti disambar petir mungkin ya, bladar gitu. Nggak bener ini istriku ini. Nggak bener ini tunanganku ini. Yusuf berniat meninggalkan Maria. Tapi Tuhan datang lewat mimpi. Ya. Yusuf dan Maria taat. Amin. Tuhan Yesus taat. Bapak Ibu Saudara, maukah kita taat kepada firman Tuhan? Amin. Kalau kita taat pada firman Tuhan, ayat ini akan digenapi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Pesan Natal saya pada ibadah pada pagi hari ini. Di minggu yang terakhir yang ke-52 ini. 2021 mungkin kita berdarah-darah. Mungkin banyak air mata sudah kita keluarkan karena kepergian saudara kita. Karena kita dikecewakan. Mungkin karena kita difitnah orang. Mungkin karena kita dikecewakan oleh banyak sekali orang. Bahkan orang terdekat kita sekalipun meninggalkan kita. Mungkin banyak sekali yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu yang membuat kita takut menjalani tahun yang akan datang. Tapi ingat ayat ini selalu. Sebab bagi Allah tidak ada yang
Mustahil. Siapkan karakter kita menjadi karakter Kristus. Kita lebih siap lagi menjalani hidup. Kita lebih semangat lagi. Dan kita selalu menjadi Syekinah di luar sana. Amin. Kita menjadi sinar kemuliaan Allah. Saat orang melihat kita, ada Kristus. Ada Natal yang sudah lahir buat saya dan saudara. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Main musik singers. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada minggu terakhir 2021 ini. Kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Allah kami yaitu Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya. Berkati hamba-Mu dan keluarga yang sudah melayani kami. Bentar kami akan berikan persembahan, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kita katakan, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, dan saudara berikan persembahan. Mengalir dalam
Ibu Saudara mohon perhatikan, hari Rabu dan Jumat tetap ada doa. Hari Rabu ibadah doa rantai, ya, ibadah doa puasa. Nanti jadwalnya akan dibagikan oleh Ibu Elizabeth. Lalu kita akan mengadakan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 6 ya di Geraha Doa. Ya. Acaranya malam pujian penyembahan dan kesaksian, juga ada perjamuan kasih. Ya, jadi ibadahnya jam 6 ya sampai telat-telat dikit lah ya. Ibadah ya. Jadi hari Jumat jam 6 di Geraha Doa ibadah tutup tahun. Untuk tanggal 1 tidak ada ibadah ya, karena kita akan gabung di ibadah hari Minggu. Ya, jadi ibadah Minggu. Ibadah hari Minggu 1 Januari 2 Januari juga disertai dengan perjamuan kudus dan pembagian ayat emas tahunan ya. Di sini ya, jadi hari Jumat jam 6 di Geraha Doa. Sabtu tidak ada, hari Minggu jam 9 ya. Jam 9, jadi bukan jam 8 ya Bapak Ibu Saudara, karena banyak yang begadang ya, istirahat. Jadi ibadahnya dimundurin 1 jam ya. Hari Minggu jam 9 tanggal 2 Januari kita sama-sama mengawali dengan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi ibadah Minggu 2 Januari hanya 1 kali jam 9, ada perjamuan kudus dan ada pembagian ayat emas. Nanti akan diingatkan kembali lewat media sosial dan grup WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jadi tanggal 31 itu jam 6 ibadah. Selesai ibadah yang mau pulang boleh, tapi yang mau tinggal sampai tanggal 1 Januari, 1 tahun tinggal di Gerado ya. Amin, saudara. Ya, dari tahun 21 sampai tahun 22. Haleluya. Ya. Ya, nanti setelah ibadah ya ada acara bakar-bakar, goreng-goreng, kopi, bersaksi. Ya, saudara boleh datang. Ya, mau ikut ibadah jam 6 atau saudara mau ikut setelah itu barangkali ya terserah saudara. Ya, kita mau sambut tahun baru, nanti pasti banyak berkat yang baru dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ada pengumuman lain lagi. Nanti sore ada ibadah, ada tamu dari Jakarta jam 5 di Halmahera. Mestinya dia khotbah pagi ini tapi terlambat bangun saudara-saudara ya. Pendeta mungkin banyak doa telat bangun. Tadi sudah mau khotbah ini. Waduh, belum mandi saudara ya. Mari kita berdiri akhiri ibadah. Kita nyanyi itu lagu tak tertandingi apa itu? Ya. Lagu apa itu? Amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya
ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Oh tak ada kerajaannya yang terbesar akan terkoyakkan. Meskipun kebenaran dengan namamu Tuhan seorang. Tangan semua dan menerima berkat dari Bapa kita yang baik di surga dan putranya yang Tuhan dia berikan buat saudara dan saya, apalagi hanya kebutuhan kita, pasti dia dapat berikan lebih daripada apa yang kita doakan, karena Yesus putranya yang tunggal yang mati di salib buat kita. Kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Selamat pagi, selamat menyongsong tahun baru 22. Nyanyi Cakrawala. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat tahun baru.